Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita tahu hanya di dalam nama Yesus, Dialah sumber pengharapan kita, Dialah sumber jawaban hidup kita. Mari pagi hari ini kita datang menyembah Dia. Kita siapkan hati kita, kita berikan pujian penyembahan yang terbaik pagi hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan. Engkaulah kepastian hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, Yesus ada di sana. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama-Mu Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Yesus yang memberikan setiap jawaban hidup kita. Hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan kepastian. Ya benar Tuhan Yesus, hanya nama-Mu saja Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang memberikan kami kepastian Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang perkasa dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami tidak takut, sebab itu Tuhan kami tidak gentar, sebab itu kami tidak khawatir Tuhan. Kami punya Allah El Shaddai dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama merenungkan bahwa Allah kita adalah Allah El Shaddai. Jika kita membaca ayat-ayat Alkitab, kita bisa melihat dan memahami bahwa Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, bahkan Allah yang sanggup bergerak di atas hukum alam. Kitab suci penuh dengan karya-karyanya yang luar biasa, yang menyatakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Contohnya, Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman, maka segala sesuatu terjadi. Kemudian saat Allah membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir, Allah memakai 10 tulah yang tidak bisa dipahami secara logika maupun hukum yang berlaku di alam, bahkan sampai membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa berjalan melaluinya dan kemudian menutupnya kembali untuk menghancurkan tentara-tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Badai pun tunduk kepada otoritas Allah. Sebab ketika Yesus berkata, "Diamlah," maka seketika itu juga maka badai itu pun menjadi berhenti. Demikian juga dalam hal melipat gandakan roti dan ikan. Hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, Yesus sanggup melipat gandakan untuk memberi makan 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Orang buta di dalam jamahan Tuhan Yesus, dia bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar, bahkan orang lumpuh bisa berjalan. Mungkin saudara berkata bahwa bukankah mereka Allah? Benar Bapak Ibu, mereka adalah Allah. Lalu bagaimana dengan para murid Tuhan? Bagaimana mereka juga bisa melakukan hal-hal yang besar seperti apa yang dilakukan oleh Petrus, sampai bayang-bayangnya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Demikian juga dengan Rasul Paulus, sapu tangannya bisa menyembuhkan berbagai orang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka sanggup melakukan hal-hal yang besar, sebab Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab
aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rahasia daripada para murid bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang supranatural, pekerjaan-pekerjaan yang ilahi? Yang pertama, karena mereka percaya kepada Yesus, dan yang kedua, diberi rohnya, atau yang seringkali disebut dengan Roh Kudus. Roh Allah atau Roh Kudus inilah yang memampukan manusia atau para murid melakukan perbuatan-perbuatan supranatural atau perbuatan-perbuatan ilahi. Oleh karena itu, saya katakan, dari semua kegerakan Allah, dari semua karya Allah, yang paling luar biasa adalah ketika Allah memberikan rohnya kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah kepada manusia itu luar biasa, dan Allah rindu bekerja sama dengan manusia sebagai wakil Allah dalam mengelola bumi dan isinya, dan juga untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa rancangan Allah pada saat hendak menciptakan manusia itu sudah memiliki rancangan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yaitu supaya manusia memiliki karakter seperti Allah. Manusia bisa memiliki kepribadian seperti Allah, dan manusia dijadikan wakil Allah di dalam mengelola bumi, yaitu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tetapi sayang, manusia tergoda oleh iblis, sehingga saat manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Keturunan Adam dan Hawa tidak lagi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi menurut gambar dan rupa Adam. Kita baca di Kejadian 5. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi dikatakan di ayat 3 Kejadian 5 bahwa setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Dan perlu digarisbawahi, nya di sini tidak memakai N huruf besar, tetapi memakai huruf kecil. Jadi yang dimaksud dengannya di sini adalah Adam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena sayangnya, karena kasihnya Allah kepada manusia, maka Allah sampai melakukan karya penebusan, yaitu melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang sampai harus mati di kayu salib, dikorbankan menjadi korban penebus salah. Dan tujuan semuanya itu dilakukan oleh Allah supaya manusia kembali memiliki gambar dan rupa Allah di dalam kehidupannya.
Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap manusia yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kembali memberikan Roh-Nya kepada manusia melalui baptisan Roh Kudus. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu Rasul Yohanes berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ternyata Tuhan meminta kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi Tuhan tidak hanya sekedar meminta kepada manusia, tetapi Tuhan memperlengkapi manusia dengan Roh-Nya, mengaktifkan kembali Roh Allah di dalam diri manusia sehingga manusia mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam hal ini manusia memiliki pilihan, yaitu taat atau tidak. Jika kita tidak taat, dalam arti menyia-nyiakan Roh Allah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita tidak beda dengan manusia dunia. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan serta taat dan mau melakukan kehendak Tuhan, maka Yohanes 14 ayat 12 itu akan terjadi. Kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Roh Allah yang ada di dalam diri kita, dan Roh Allah itulah yang melakukan melalui kita. Oleh karena itu diperlukan percaya dan taat, mau melakukan kehendak Allah. Di sini kita bisa memahami bahwa yang melakukan semua hal-hal yang supranatural, pekerjaan-pekerjaan ilahi, itu adalah Allah sendiri, yaitu melalui Roh Kudus atau Roh Allah yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, dan kita dipakai olah menjadi partnernya, menjadi wadah untuk melakukan kehendak Allah. Kita bisa melakukan semuanya itu karena kita melakukan bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Kita hanya bisa dipakai oleh Tuhan. Ini perlu kita garis bawahi. Kita bisa melakukan hal-hal yang supranatural itu karena kita dipakai oleh Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, selain kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan melalui Roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kemudian ada firman Tuhan yang perlu kita pelajari untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan atau rel garis besar kehidupan yang Tuhan kehendaki, maka kita perlu tunduk dan taat kepada Roh Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti Rasul Paulus yang berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Pemahaman penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah ini sangat penting. Karena berdasarkan pemahaman tersebut, manusia akan menempatkan diri secara benar sebagai makhluk yang diciptakan dan akan menghormati penciptanya sebagai oknum yang berkuasa penuh di dalam kehidupannya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan bukan menjadikan dirinya sebagai Allah atau penguasa di dalam kehidupannya sendiri ataupun di dalam segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini adalah karya Allah yang terbesar dalam hidup kita, tidak hanya sebagai Allah El Shaddai yang mampu memenuhi, mengayomi dan juga melindungi kita, tetapi juga memberikan Roh-Nya, mengajak kita menjadi partner Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan
kebesaran Allah. Ini adalah satu karya Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Siapkah saudara menjadi partner Allah? Tidak menyia-nyiakan roh Allah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara, tetapi saudara siap untuk melakukan kehendak Allah, untuk memperlebar kerajaan Allah atas muka bumi ini, dan menyatakan kemuliaan Allah yang dahsyat dan luar biasa, bahwa kita sesungguhnya memiliki Allah El Shaddai. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah El Shaddai dalam kehidupan kita. Allah yang tidak hanya mencukupkan, bukan saja Allah yang melindungi dan mengayomi, tetapi Dia juga Allah yang siap bekerja sama dengan kita untuk menyatakan kebesarannya. Mari Tuhan, pagi hari ini Kau lawat setiap anak-anak-Mu. Kau peluk mereka di dalam kasih-Mu, dan biarlah mereka Tuhan memiliki kesetiaan dan ketaatan kepadamu, menempatkan Engkau sebagai Allah pencipta di dalam kehidupan kami, dan sebagai Allah yang mengatur jalan kehidupan kami. Karena segala sesuatu yang Kau rancangan dalam hidup kami adalah indah. Segala sesuatu yang Kau rancangan dalam hidup kami adalah ya dan amin. Dan segala sesuatu yang Kau rancangan dalam hidup kami akan membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.